Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian semuanya? Bu Nunu doakan dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Pembelajaran 5. Yuk kita mulai pembelajaran kita hari ini. Perhatikan gambar yang sudah Bumi sajikan. Ingatkah kamu cara membuat bolu meranti yang sangat terkenal itu? Ya, adonan bolu itu harus dipanggang ke dalam oven dalam waktu tertentu. Oven adalah alat untuk memanggang kue atau makanan lainnya. Pemanggang atau oven itu biasanya diletakkan di atas kompor. Ada juga oven listrik yang menggunakan listrik sebagai sumber energi. Sore itu, Benny tidak sabar menunggu hasil kue kering yang dibuat ibunya. Ibu tampak memasukkan 2 loyang kue kering kesukaannya ke dalam sebuah oven. Ibu harus menunggu beberapa saat sampai oven itu panas sebelum memasukkan kue di atas loyang itu. Untuk mengetahui bahan apa yang digunakan untuk membuat oven atau pemanggang milik ibunya Benny, dan bagaimana proses perpindahan panasnya, yuk kita pelajari. Selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Cara kerja selimut adalah selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Jaket dan sarung tangan wol memiliki cara kerja yang sama, yaitu untuk memerangkap udara agar badan tetap hangat dan tidak kedinginan. Cara kerja panci. Panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Ada bagian pada panci yang justru berfungsi sebagai isolator. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Nah, ini adalah oven atau pemanggang. Juga menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Dengan menggunakan bahan konduktor seperti aluminium, diharapkan panas dari sumber panas seperti kompor tidak keluar, sehingga panas tersebut dapat mematangkan kue atau makanan yang dipanggang. Pemanggang biasanya berbentuk kotak dan tertutup. Bentuk yang tertutup ini ingin memaksimalkan panas untuk mematangkan makanan secara merata. Selanjutnya, mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Mesin juga memerlukan energi listrik, sehingga perlu bahan konduktor sebagai penghantar listrik. Kamu tentu memiliki setrika di rumah. Dahulu, ketika listrik belum banyak digunakan, masyarakat menggunakan bara arang sebagai sumber panas. Arang hitam dibakar terlebih dahulu. Setelah menjadi bara, baru kemudian dimasukkan ke dalam setrika. Setrika ditutup dengan pegangan yang terbuat dari kayu. Biasanya setrika arang ini
terbuat dari tembaga yang berat. Berbeda dengan setrika listrik yang digunakan saat ini. Sumber panas berasal dari aliran listrik yang memanaskan kumparan di bagian bawah setrika agar panasnya sampai dari kabel listrik ke pakaian, maka pada alas atau bagian bawah setrika dibuat dari bahan logam. Sedangkan bagian pegangan setrika terbuat dari plastik yang bersifat isolator. Jadi ini bagian yang ini adalah terbuat dari logam, sedangkan pegangannya terbuat dari plastik ya. Berdasarkan bacaan di atas, tuliskan hal-hal yang kau pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat. Di sini paragraf yang pertama, barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor dan isolator. Paragraf 2, selimut, jaket, dan sarung tangan wol memerangkap udara isolator supaya tubuh tetap hangat dan tidak kedinginan. Paragraf 3, bahan logam merupakan penghantar panas yang baik, sedangkan plastik merupakan isolator. Paragraf 4, prinsip perpindahan panas secara konduksi juga dipakai pada oven atau pemanggang. Paragraf 5, mesin kendaraan beroda 4 dan motor terbuat dari materi konduktor. Paragraf 6, bara arang dan listrik merupakan sumber energi panas. Buatlah sebuah paragraf untuk menjelaskan isi bacaan yang melibatkan semua isi dalam setiap paragraf. Jangan lupa untuk memperhatikan penggunaan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Nah, seperti ini ya, Gununu sudah membuat sebuah paragraf yang menjelaskan isi bacaan tadi di atas. Diagram untuk menjelaskan bacaan disertai gambar-gambar yang mewakili pokok pikiran pada paragraf bacaan. Nah, ini adalah diagramnya seperti ini. Nanti kalian bisa membuat gambar sendiri di rumah ketika ada tugas ya. Kita lanjutkan. Gambar cerita. Seperti ini ya contohnya gambar cerita, kalian bisa perhatikan. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita dapat ditemui pada buku-buku cerita, terutama untuk anak-anak. Untuk menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar-benar terjadi atau cerita imajinasi. Teknik menggambar cerita yang pertama ada teknik kering. Alat yang digunakan pensil, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air. Teknik yang kedua yaitu teknik basah. Media yang diperlukan berupa cat air, tinta bak atau tinta Cina, cat poster yang menggunakan air sebagai pengencer. Teknik kering, menggambar cerita dengan teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer seperti air. Cerita dibuat langsung pada kertas gambar. Mula-mula dibuat sketsa atau rancangan gambar yang menggambarkan sebuah cerita. Setelah itu diberikan garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Beberapa contoh media kering yang biasa digunakan antara lain pensil yang pertama. Pensil yang digunakan dalam menggambar cerita biasanya adalah pensil ukuran 2B sampai 6B. Contoh gambarnya seperti ini. Ini menggunakan pensil ya. Yang kedua ada krayon. Krayon memiliki beragam variasi warna.
Krayon merupakan campuran antara lilin dan bahan pewarna yang aman untuk anak-anak. Krayon digunakan untuk menggambar cerita yang memerlukan variasi warna. Contohnya seperti ini, judul gambarnya kepahlawanan. Yang ketiga, pulpen atau spidol. Pulpen atau spidol juga digunakan untuk menggambar cerita dengan karakter yang jelas pada garis-garis. Perhatikan salah satu gambar cerita berikut ini. Ini judul gambarnya Bakso Tahu Jalan Suryani Bandung, karya Arga Nugraha Muhara. Yang kedua, teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain antara lain cat air, tinta, atau media lain yang memerlukan air sebagai pengencer. Cerita dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas. Setelah itu baru diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Teknik basah memerlukan beberapa alat dan bahan seperti cat air, cat poster, tinta bak atau tinta Cina, berbagai jenis kuas, dan palet cat air. Nah, ini ya alat dan bahannya. Berikut adalah contoh gambar cerita yang dibuat dengan menggunakan teknik basah. Karya Widiyatno. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya di channel Nunu FY. Dan jangan lupa follow Instagram Bu Nunu_Tea. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.